Diusir dong. Diusir dong. Yuk, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nih lo bawa ini nih, takutnya ntar lo ketinggalan. Ini gue udah record tau, gue udah record nih. Hah? Yuk. Halo guys, welcome back to my channel Romeo Motovlog. Ya, hari ini gue lagi ada di kawasan Pasar Senen bareng Kak Indah tentunya. Ayo, kita tadi habis dari Bekasi ya. Gue udah berapa kali take video gagal mulu. Udahan ya, semoga ini berhasil. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan bahagia ya. Terima kasih yang udah setia nonton semua konten-konten gue. Wow, ini gue ngecengin ini dulu lah ya. Oke, gue ucapin banyak-banyak terima kasih, apalagi yang udah subscribe gue. Wah, bener-bener kalian kayak gini deh guys. Oke, seperti judul dan thumbnail video hari ini, wow, gue bakal ngebahas kenapa motor sport naked itu nggak laku ya di pasaran Indonesia. Tuh ada motor custom tuh sebelah kanan, lebih lakuan Matic sama sport fairingnya guys. Itu kenapa ya kira-kira? Karena ya jujur aja ya, gue emang lebih suka motor sport fairing kayak gini ketimbang motor naked. Dan kita nggak ngebahas merek-merek yang harganya mahal-mahal gitu loh, kayak moge-moge. Lurus, merah. Awas sebelah kanan lagi nyetep. Ya, gue di depan ya. Gue bakalan ngebahas tentang motor naked kenapa nggak laku di pasaran Indonesia ya. Kalau misalkan, wih di Benelli coy. Ya, kalau misalkan kalian kelahiran di era-era MotoGP lagi bagus-bagusnya ya, pasti kalian lihat motor yang dipakai di seri MotoGP itu. Kita belok kiri dah. Ya, yang dipakai di seri MotoGP rata-rata itu fairing guys, nggak ada yang motor naked ya. Dan itu adalah salah satu alasan gua buat milih motor sport fairing ketimbang motor naked ya, karena gua bener-bener mengidolakan Valentino Rossi pada zaman dulu tuh. Dan rata-rata ya kalau misalkan hari Minggu nontonnya pasti MotoGP guys. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu kenapa motor sport fairing itu laku banget di pasaran Indonesia khususnya. Padahal ya kalau misalkan kita ukur dari segi kenyamanannya, motor sport naked itu lebih nyaman guys ketimbang yang fairing-fairing kayak gini nih. Kita ngomongin di kelas 150 cc aja ya, nggak ngomongin ke moge-mogenya. Karena gua nggak pernah ngerasain moge yang naked sama yang fairing sih sebenarnya, jadi gua nggak bisa ngomong ya. Dan gua mau ngebawa 3 brand aja sebenarnya, dari Yamaha, Kawasaki nggak ikutan dah, dia sport nakednya kayaknya agak terlalu jarang. Kita mau lewat Monas. Oke. Kita bakalan lewat Monas ya. Ini sebenarnya gua terhubung ke intercom, cuma nggak gua konekin ke GoPro ya. Belok kiri dulu. Woi, kita bakalan bahas 3 pabrikan. Ada Honda, Yamaha, dan Suzuki ya. Kalau misalkan kalian yang pencinta motor, emang 3 brand itu yang paling laku ya di pasaran Indonesia, baik dari Matic, dari Bebek ya, kecuali sportnya. Kalau sport sih emang Kawasaki udah nomor 1 lah. Berarti kita muter aja ya.
Wow, ternyata kalau misalkan lewat sini malam-malam itu seru juga ya. Ya di Honda ya, kalau misalkan kalian tahu, kalau kurang tolong tambahin. Pada zaman dulu ya, tahun 2000-an, tahun ya pokoknya di bawah 2000-an, masih 199 sekian. Motor itu didominasi sama naked guys, kayak misalkan Tiger, ada Mega Pro, GL Pro, ada CB, kemudian ada Tiger 2000 ya, yang dulu terkenal banget. Dan pada zaman itu motor sport fairing belum ada guys, kayak misalkan di Yamaha ya, kayak ada Eric King, ada Scorpio pada zaman-zamannya tuh. Dan itu ngerajai banget ya di kelas 150 cc pada zamannya. Anjir. Pembalap, salut, suhu. Udah kayak sirkuit aja, heran. Nah, pada zaman dulu motor naked itu lebih laku ketimbang motor sport fairing, karena emang sport fairing sangat terbatas ya. Kemudian kalau kita mau ngelihat motor sport fairing itu cuma ada di balapan MotoGP aja. Ya. Kalau misalkan ada pun harganya, wah udah bener-bener mahal ya. Kayak misalkan kita mendingan beli mobil aja deh pada zaman itu. Tapi untuk zaman sekarang motor sport fairing harganya udah terjangkau guys. Tapi ya cc-nya masih 150 ya. Kalau misalkan yang 2,5 ya masih 50 something lah. Kita belok kiri ya. Kita mau ngeliatin ke kalian keindahan malam di Monas. Bisa berhenti nggak ya? Wow, mau berhenti di mana? Pojokan aja kali itu. Diusir dong. Diusir dong. Yuk, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anjir, diusir. Kita diusir cuy. Ya udahlah ya. Wow, ternyata kalau malam di sini udah di sterilin ya. Ya udahlah, kita pulang ya. Oke guys, kita lanjut pulang aja ya. Soalnya udah diusir, ya udahlah. Kita lanjut pulang ya. Gue sih baru tahu ya, ternyata bisa diusir-usirin kayak gitu. Enggak lah, emang udah jam 10. Emang udah jam 10. Ya, kita bakalan lanjut pembahasannya ya. Kenapa motor sport naked itu sport naked apa sih julukannya ya? Kalau motor sport fairing dan naked itu yang paling laku adalah sport fairingnya. Ya, pertama karena orang Indonesia udah mencintai MotoGP ya. Kemudian rata-rata ya pada zaman dulu di Eropa, kalau misalkan kalian tahu, motor yang paling terkenal itu pakai fairing ya. Jadi yang naked itu nggak terlalu ya, makanya diadaptasi juga ke Indonesia. Motor sport fairingnya itu benar-benar diistimewain banget ya. Jadi pasti bakalan lebih laku keras ketimbang motor nakednya. Kemudian pilihan di motor nakednya itu udah terbatas banget ya, nggak kayak zaman dulu tuh masih banyak banget varian. Kita lanjut di depan saja ya. Mau lewat mana? Mau lewat Roxy apa sini aja? Mau lewat Roxy apa sini? Hah? Iya, maksudnya mau lewat Roxy apa situ? Ya udah. Oke guys ya, kita lanjutkan. Kalau misalkan kalian tahu di produk Honda nakednya itu ya, dari zaman dulu ada Tiger kan, seperti yang udah gue bahas. Kemudian di era sekarang 2024 ada CB 150R ya. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya emang produknya terbatas ya, jadi nggak terlalu
Beda halnya dengan motor maticnya guys. Motor maticnya udah bener-bener berbagai macam ya. Mungkin bakalan gue bahas di next video. Untuk saat ini belum dulu lah ya. Mungkin next video bakalan gue bahas matic di Indonesia yang paling laku. Tapi emang kalau misalkan di nakednya sangat terbatas. Dari Yamaha pun cuman ada ya Saber yang udah disuntik mati, kemudian Vixen yang udah nggak jelas nasibnya, ada XSR yang penjualannya gitu-gitu aja, lebih kenceng. Ya coba kalian cek aja guys, penjualan motor ya antara naked dan sport itu pasti bakalan lebih kenceng yang sportnya guys. Wow, ini sekarang udah jam 10 lebih ya, gua mau arah balik aja. Jadi kalau misalkan video ini nggak terlalu jelas ya, gua mohon maaf banget karena gua udah capek ya. Tadi jalan ke Bekasi, kemudian gua ini arah pulang dan baru sempat gua record. Soalnya tadi pas berangkat banyak buat kendalanya, jadi nggak gua record ya. Kemudian di Suzuki sendiri adanya cuman GSX atau apa itu namanya yang mirip-mirip motor itu, tapi dia nggak pakai fairing guys, kayak mirip GSX yang 150 cuman nggak ada fairing ya. Mungkin dari segi tampilannya, kalau misalkan gua pribadi ngelihat motor naked itu kayak ya biasa aja gitu, nggak ada yang istimewa. Kemudian udah teracuni dari zaman dulu bahwa motor mewah ya sport fairing kayak MotoGP. Kalau misalkan MotoGP dulu pakai motor naked, mungkin bakalan lebih naik nakednya ya daripada fairingnya. Karena jujur aja guys, gue udah berapa bulan ya megang motor sport fairing ini dan rasanya wah wadidaw, capek bro. Ya walaupun ini nggak terlalu nunduk ya, jadi kalau misalkan suatu saat gue udah kaya raya nih, mungkin motor sport fairing cuman buat koleksi aja. Karena jujur aja lebih enak yang naked guys, karena dari posisi ridingnya sendiri ya, naked itu lebih nyaman buat bapak-bapak. Kemudian kalau misalkan jarak jauh itu lebih nyaman lagi guys ketimbang motor yang sport fairing kayak gini. Ini emang nunduk, apalagi kayak GSX sama R15 itu lebih nunduk lagi ya. Tapi kalau misalkan buat gaya ya di luar kenyamanan, ya sport fairing bro nomor 1. Wow, pokoknya udah paket lengkap lah. Kalau misalkan kalian mau kenyamanan ya di motor naked, kalau misalkan mau di tampilan ya di sport fairing ya. Karena ya kalau misalkan sport fairing ini yang benar-benar bikin produk ini istimewa ya di fairingnya ini guys tuh. Jadi ala-ala kayak MotoGP. Dan mindset orang Indonesia yang keren ya pasti masih di hal itu, belum yang buat kenyamanan. Berbeda halnya di benua lain ya, di luar negeri, di Eropa, motor fairing itu udah mulai ditinggalkan. Mereka udah beralih ke kenyamanan karena moga-moga di sana menurut penelitian yang paling laku itu justru yang nakednya guys ketimbang yang fairingnya. Berbeda dari zaman dulu ya, sport fairing itu udah sangat minggir. Wow, sport fairing udah sangat luar biasa, kemudian nakednya nggak laku. Tapi buat yang sekarang yang sport fairingnya nggak laku atau di bawah dari penjualan motor nakednya. Cuman kalau di Indonesia khususnya, karena rata-rata motor naked itu udah disuntik mati, penjualannya anjlok, lebih bagus penjualan sport fairingnya. Jadi ya kita tunggu saja inovasi apa yang bakal dikeluarkan para pabrikan motor ini agar menghidupkan kembali gairah dari motor naked yang ada di Indonesia. Karena kalau misalkan gua nanti udah bapak-bapak ya, udah tua, ya pasti lebih membutuhkan kenyamanan ya. Di luar ada motor matic, kita nggak lagi ngebahas motor matic. Yaudah guys, sekian video gua hari ini ya. Kurang lebihnya gua mohon maaf karena videonya nggak terlalu gaje. Aduh ya, terserah lah ya. Itu pendapat gue pribadi. Kalau misalkan kalian ada pendapat yang lain, silahkan share aja di kolom komentar. Karena gue udah mau nyampe, jadi gue akhiri dulu ya video gue hari ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap bahagia, orang-orang yang kalian sayang juga bahagia guys. Terima kasih. Gue Romeo Motovlog pamit. Sampai jumpa di video gue selanjutnya ya. Insya Allah gue bakalan upload setiap hari guys. Karena video touring Pelabuhan Ratu gue juga belum full ya, masih ada 2 video dan besok udah tayang. Jadi kalian tunggu aja keseruan gua selanjutnya, apakah mau seperti apa, ini itu dan lain-lain. Oke, terima kasih, tetap stay tune terus di Romeo Motovlog di sini. Terima kasih atas dukungannya, bye bye. Terima kasih buat kalian semua ya.